Selamat datang di channel Jejak Story, channel yang membahas kasus, kejadian, atau peristiwa nyata yang terjadi di seluruh bagian dunia. Kali ini kita membahas kasus seorang pemuda yang ingin berkenalan dengan wanita pemandu lagu, namun meninggal dunia setelah memakan seblak beracun tikus yang terjadi di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Nur Fadilah alias Didi Manggala, seorang wanita yang bekerja di Cafe Maharani sebagai pemandu lagu, berusia 27 tahun, warga Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, harus diamankan kepolisian Resor Lamongan. Wanita yang diketahui hidup sebatang kara karena orang tuanya sudah meninggal dunia. Oleh sebagian orang mengira Didi sebagai seorang laki-laki, sebab penampilannya sehari-hari tidak seperti perempuan. Rambutnya cepak, berdada dempal, tidak memasang perhiasan anting-anting di telinga. Gaya berjalannya gagah, senang bercelana pendek, serta bibirnya hitam karena ia perokok. Nur Fadilah ditangkap kepolisian karena telah melakukan pembunuhan berencana terhadap seorang pemuda bernama Abdul Aziz yang merupakan pekerja bengkel atau montir motor, berusia 23 tahun, warga Desa Palrejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Abdul Aziz yang sehari-hari bekerja di bengkel milik bapaknya bernama Koiruman di Dusun Semperet, Desa Suberwudi, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, meninggal dunia setelah memakan seblak yang dicampur racun tikus oleh Nur Fadilah. Sedangkan antara Nur Fadilah dan Abdul Aziz sudah saling kenal karena sering bertemu di tempat hiburan malam. Diketahui juga Abdul Aziz bersama bapaknya bernama Koiruman, berusia 52 tahun, berasal dari Dusun Penjalinan, Desa Dugoklopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, merantau ke Lamongan membuka bengkel motor dan tambal ban. Semua itu berawal saat Abdul Aziz meminta kepada Nur Fadilah untuk diperkenalkan dengan seorang pemandu lagu yang merupakan teman dari Nur Fadilah. Nur Fadilah mengaku tidak keberatan dan menyanggupi permintaan Abdul Aziz untuk mengenalkan wanita pemandu lagu kepadanya. Namun Nur Fadilah memberikan syarat bahwa butuh biaya besar untuk bisa berkenalan dengan wanita pemandu lagu yang dimaksud, sehingga Abdul Aziz harus mengirim sejumlah uang kepada Nur Fadilah. Abdul Aziz pun tidak keberatan sehingga menuruti kemauan Nur Fadilah dan mengirim uang lewat rekening hingga total mencapai 20 juta rupiah. Meski telah mengirim sejumlah uang, Nur Fadilah tak kunjung mengenalkan pemandu lagu kepada Abdul Aziz. Abdul Aziz terus mendesak dan menanyakan pada Nur Fadilah kapan bisa segera dekat dengan pemandu lagu tersebut, termasuk meminta uangnya kembali karena merasa dibohongi. Nur Fadilah menghabiskan uang tersebut untuk membeli pakaian dan makanan. Abdul Aziz menagih lewat pesan singkat WhatsApp. Tagihan itu sering dilakukan, sesekali disertai kata umpatan kasar. Tagihan terakhir pada Selasa 6 Februari 2024 dan Nur Fadilah tidak dapat membayarnya. Akhirnya di hari itu juga niat jahat Nur Fadilah muncul untuk menghabisi nyawa Abdul Aziz. Ia pun merencanakan pembunuhan dan mempunyai ide dengan meracun Abdul Aziz dengan cara memberi Abdul Aziz dengan seblak yang sebelumnya dicampur racun tikus cair. Pembunuhan yang telah direncanakan Nur Fadilah terjadi di bengkel
di Dusun Semperat, Desa Sumberwudi, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan pada Rabu 7 Februari 2024 sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hari itu Nur Fadilah menemui Abdul Aziz di bengkel tambal ban dan membeli seblak makanan kesukaan Abdul Aziz yang kemudian Nur Fadilah mencampurnya dengan racun tikus. Selanjutnya Nur Fadilah menawarkannya kepada Abdul Aziz. Oleh Nur Fadilah, seblak tersebut ditaruh di kursi. Abdul Aziz yang tidak curiga sedikitpun kemudian memakannya. Saat Abdul Aziz memakan seblak tersebut, Nur Fadilah yang bekerja di Kafe Maharani itu sudah tidak ada di bengkel tambal ban. Usai memakan seblak tersebut, Abdul Aziz tak sadarkan diri dan meninggal dunia. Abdul Aziz pertama kali ditemukan meninggal dunia oleh bapaknya Khoiruman. Saat itu, Rabu 7 Februari 2024, bengkel tambal ban milik Khoiruman tampak sepi. Tak ada suara kompresor yang biasanya bikin bising di sana. Bengkel itu memang ia tinggal pulang kampung ke Jombang sejak Senin 5 Februari 2024. Selama 2 hari itu, Khoiruman meminta sang anak Abdul Aziz untuk menjaganya. Saat tiba di bengkel, Khoiruman tak curiga. Ia menduga sang anak masih tidur atau sedang keluar. Namun betapa terkejutnya saat mendapati tubuh anaknya telungkup. Ia coba beberapa kali membangunkannya, namun tak ada respon. Akhirnya ia sadar bahwa sang anak sudah meninggal dunia. Polisi yang mendapat laporan kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan visum luar pada jasad Abdul Aziz. Hasilnya, jasad Abdul Aziz tidak ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan. Awalnya, Khoiruman mengira anaknya Abdul Aziz meninggal dunia secara wajar. Saat itu, orang tua Abdul Aziz menolak dilakukan otopsi dan menerima kejadian tersebut sebagai musibah dengan membuat surat pernyataan bermaterai. Jenazah Abdul Aziz kemudian dibawa pulang untuk dimakamkan di Jombang. Beberapa hari setelah jasad Abdul Aziz dimakamkan, orang tua Abdul Aziz kemudian menemukan kecurigaan dengan kematian anaknya. Kecurigaan itu berasal dari ditemukannya perpesanan chat WhatsApp aneh Abdul Aziz dengan salah seorang wanita soal uang dan hutang. Khoiruman semakin curiga ketika mengecek isi handphone milik Abdul Aziz dan menemukan transfer uang dalam jumlah besar berturut-turut ke satu nomor rekening seseorang. Temuan ini kemudian disampaikan keluarga Abdul Aziz ke Polsek Karanggeneng pada Jumat 16 Februari 2024. Dari sini, polisi kemudian memulai penyelidikan nomor rekening dengan bekerja sama bersama bank terkait. Hasilnya, rekening yang kerap menerima transfer uang dari Abdul Aziz diketahui rekening BRI milik Suhartono. Polisi selanjutnya mengamankan Suhartono dan meminta keterangan darinya. Dari hasil pemeriksaan, Suhartono mengakui rekening yang kerap menerima transferan uang dari Abdul Aziz memang miliknya. Namun, Suhartono mengungkapkan bahwa rekeningnya itu sedang dipinjam salah satu temannya bernama Nur Fadilah alias Didi Manggala. Polisi segera mencari Nur Fadilah yang hampir 1 bulan setelah kejadian, dan pada Selasa 5 Maret 2024 malam berhasil mengamankannya di Kafe Maharani yang berada di Desa Kendal Kemlagi, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif oleh polisi dan ditunjukkan bukti-bukti, wanita berusia 27 itu akhirnya mengakui telah membunuh Abdul Aziz dengan cara diracun tikus
yang ditaburkan ke makanan seblak yang kemudian dimakan Abdul Aziz hingga meninggal dunia di bengkel. Selain itu, pembunuhan yang dilakukan Nur Fadilah tersebut dipicu sakit hati karena Abdul Aziz terus menagih uang jasa yang diberikannya lewat WhatsApp agar dikembalikan. Nur Fadilah kini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Lamongan guna proses lebih lanjut. Sementara itu, pada Rabu 13 Maret 2024, Polres Lamongan dan tim forensik bidang Dokes Polda Jatim membongkar makam Abdul Aziz di tempat pemakaman umum Desa Palrejo, Kecamatan Sumopido, Kabupaten Jombang, guna melakukan otopsi jenazah. Otopsi dilakukan sebagai tambahan alat bukti dalam penyidikan serta untuk mencari tahu penyebab pasti kematian Abdul Aziz. Khoiruman selaku ayah dari Abdul Aziz mengatakan makam anaknya dibongkar atas permintaan keluarga. Dia ingin memastikan penyebab kematian putranya tersebut agar mendapatkan bukti nyata keracunan atau tidaknya. Demikian pembahasan kali ini. Apabila ada informasi kurang lengkap, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.